Halo, what's up guys, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya mau nge-review modifikasi detail si babi. Ini yang udah di depan saya, motor R15 Fitri tahun 2017. Video ini ya karena ada teman-teman yang request, ada teman-teman yang nanyain, yang dari Indonesia, ada juga yang anak-anak R15 yang dari India gitu. Sampai ada yang WhatsApp nanyain part modifnya, terus harganya berapa. Menjadi masalah saya tidak bisa ngomong India, saya cuma ngerti nehi. Aca. Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris, bentar-bentar saya buka kamus, bentar-bentar buka kamus gitu guys. Oke, kembali ke laptop. Nah, jadi sebenarnya bisa dilihat kalau di setiap video modifikasi si babi yang review yang saya buat, kalau teman-teman yang nanyain, "Bang, habis berapa Bang semuanya?" Saya tidak pernah jawab habis berapa. Karena saya sendiri tuh gimana ya, kita modif tuh tapi ini kan tiap pandangan orang lain beda-beda ya. Kalau prinsip saya sih, saya berpandangan modif itu bukan untuk dinilai dari berapa duit dan berapa banyak, seberapa hedon lu kayak Sultan bisa ngeluarin duit sih, bukan. Kalau prinsip saya, modifikasi itu tentang seni keindahan, dan selagi lu bisa modif tanpa harus hedon-hedonan, mahal-mahalan banget, asal lu bisa bikin motor lu modifnya, konsepnya pas, enak dipandang dan bagus, tanpa harus mahal udah bisa kok gitu. Ya pada intinya gitu, seperti yang saya bilang, kalau modifikasi itu nggak harus mahal, kecuali lu memang sultan. Oke, langsung aja. Jadi mungkin kita mulai dari depan ya. Jadi modif pertama kali sih saya tuh pikirin dulu konsepnya, apa yang mau saya buat di motor ini. Nah, karena si R15 Fitri sendiri disebut baby R6, jadi saya mengadopsi konsep R6 2018 ya bisa dikatakan. Cuman dengan berjalannya waktu akhirnya saya mix ya, seperti contohnya ada Aero Wings, itu kan konsepnya M1 ya gitu ya, GP. Nah, jadi kita mulai dari depan. Karena saya mikirin mau bikin konsep R6, jadi saya pasang headlamp R6. Headlamp model R6 buatan Airmood. Jadi ada teman-teman juga yang gagal paham, kira cuman tameng doang, cover. Ini enggak. Jadi cover R6-nya ini udah satu set headlamp. Sudah satu set. Jadi headlamp yang lama dicopot. Jadi udah satu set headlamp lama dicopot, langsung pasang headlamp R6-nya. Saya paling suka dari headlamp R6 ini adalah di matanya ini guys. Nah, matanya ini saya seneng karena udah sipit, terus ada lekukannya, malah lebih cantik dari R6 aslinya sih kalau pendapat saya sendiri gitu guys. Visor jenong, windshield-nya ini udah bawaannya udah jenong. Saya mau minta yang flat nggak bisa. Oke. Nah, terus setelah headlamp R6-nya ini dia udah satu set headlampnya ini sama Proji-nya. Cuman setelah pemakaian sekitar berapa bulan ya, 3 bulan, Proji-nya putus, mati sebelah. Jadi saya kepalangan upgrade Proji. Saya upgrade Proji U7 ini yang size-nya lebih gede dari bawaan, lebih gede dikit lah dari bawaan.
Terus yang lebih wide, jadi cahayanya yang lebih wide. Plus kalian si matanya ini saya pasang smart LED. Smart LED-nya bisa dikontrol pakai remote. Jadi bisa jadi sen, bisa jadi hazard. Terus untuk warnanya itu banyak warna guys. Pilih warna apa aja ada. Meiji Kuhibinyu apa aja ada. Reviewnya udah lama sih pernah saya buat. Nanti saya lampirin linknya di atas untuk teman-teman lihat yang dimaksud smart LED seperti apa. Nah, dari headlamp saya mix dengan aero wings ya. Ada yang nyebut aero fairing model M1, jadi custom. Ini custom sama Panji Junot Nugroho Semarang guys. Untuk disc brake saya upgrade yang ukuran 320 yang gede. Mereknya PSM. Lalu ya ini cover kaliper. Terus ini adalah jalu atau cover tutup as roda depan. Nah, untuk velg depan saya udah upgrade tapak lebar ukuran 3,5. Untuk ban saya pakai 120/70. Pakai Michelin Pilot Street Radial. Nah, untuk dashboard asli covernya ini saya angkat, terus saya ganti pakai dashboard yang karbon. Untuk segitiga ini cuma pakai stiker ya, stiker yang bahan emblem motif karbon. Terus ini preloadnya sebenarnya mau ambil warna biru, karena sebenarnya saya sendiri cari konsep modifikasi itu cari warna yang senada gitu guys. Cuman karena ada gold, ya apa boleh buat. So far keren sih, eye catching. Kalau gold eye catching. Lalu saya pakai steering damper alias stabilizer stang. Steering damper atau stabilizer stangnya ini saya beli yang merek Scarlett. Ini bisa 21 klik kalau saya nggak salah ingat ya. Berapa ya? Coba ya. 2,000 years later. 19 klik guys, 19 klik. Stabilizer stangnya kan orang nggak jual yang PNP KR15 karena harus pakai bracket stabilizer stang customannya lagi. Master rem dan kopling pakai Brembo RCS 19. Cuman ini udah lecet karena crash. Ini apa ini nih? Nah, ada Tomcat nih guys. Woi Tomcat, lari lu. Hand grip saya pakai RCB. Cover tanknya model R1. Kenapa saya pilih cover tank model R1? Karena kesannya lebih berotot sih. Jadi saya nggak pilih yang model R6. Saya lebih suka R1. Mungkin teman-teman juga punya pendapat yang sama ya. Lekukan ototnya lebih gimana gitu, seksi. Ya, suara motor yang baru lewat tadi juga seksi guys. Fairing kiri itu saya pakai frame slider. Nah, frame slidernya saya ada bikin reviewnya sih baru-baru ini. Jadi yang ini saya lihat lebih kokoh, lebih kuat dibanding frame slider sebelumnya yang saya pakai. Ini frame slider model Akna gitu guys. Lalu saya ubah undercoil. Undercoilnya yang model gini. Rasanya untuk sekarang model seperti ini udah
Gak ada yang produksi guys, sudah nggak beredar di pasaran. Ada teman-teman yang nanya, saya bukan nggak mau ngasih, saya udah nggak nemuin linknya gitu guys. Waktu itu saya belinya sama Jisung Motorsport. Lalu untuk pemanis pakai cover gear. Terus standar samping pakai yang warna two tone guys. Standar sampingnya rada pendek sedikit dibanding bawaan standarnya. Jadi posisinya nggak terlalu miring nih guys. Nggak terlalu miring kan. Kayak pakai pedok jadinya guys. Ini cover delta box. Itu yang karbon. Udah kanan kiri. Cover delta box karbon. Tentunya sama frame slider juga udah kanan kiri. Saya ganti cover kulit jok model Louis Moto. Reviewnya juga baru-baru ini saya ada bikin videonya. Cakep guys, pakai cover kulit jok ini guys. Saya sempat lama cari ini, akhirnya ketemu. Kebanyakan orang jual yang buat NMAX segala macem gitu. Udah satu set jok depan sama belakang. Jadi cover kulit joknya ini udah ada busanya guys, enak, empuk, kulitnya bagus. Lalu apa? Oh ya, oke. Ini footstep underbone RCB. Nah, ini riser peninggi footstep. Kenapa saya pakai riser lagi? Karena saya mau lebih tinggi posisinya, biar lebih enak guys. Lalu saya pakai quick shifter, quick shift merek Eraser. Stikernya udah rada gompel, udah cukup lama sih. Monosok tabung pisah, bukan olin. Olinnya cuma stiker guys, buat pemanis aja. Ini adalah monosok tabung pisah merek Ride It. Yang baru-baru ini juga saya ada bikin review unboxing plus cara pemasangannya. Seperti ini. Oke, lalu lanjut ke ini cover arm doang. Cover arm karbon WTP. Ini saya belinya sama Bandung Modifikasi B-Mod. Dia udah satu set sama hagernya guys, model R1. Bikin kaki-kaki tambah semok. Ya, kaki-kakinya udah jadi kayak ala-ala Mugi gitu guys. Ini adalah cover tutup rantai model Sinop. Lalu ini jalu pedok warna blue. Untuk footstep belakang, ini footstep asli bawaan ori, saya cat sih warna biru. Nah, untuk knalpot ini saya custom. Jadi knalpotnya adalah dari CLD Racing ori, model Under Trail. Jadi leherannya lewat bawah sini. Lewat bawah sini guys. Oke. Sini. Under Trail double silencer. Seperti ini. Biar ala-ala Mugi banget kayak R1 gitu guys. Ini sisi kirinya. Bawahnya seperti ini guys, pisahnya di sini. Oke, lalu stop lampnya ini stop lamp 3-in-1 yang sudah bisa sen juga di sini. Lalu pakai fender under trail, jadi ada sen juga di sini. Sen fender under trail.
Ini saya pakai velg yang 5,5 inch. Bannya sama, pakainya Michelin juga. Jadi depan belakang sama, pilot street radial Michelin. Ukurannya 180/55. Oh ya, ini tabung minyak rem belakang saya ganti yang Rizoma. Untuk selang rem saya pakai TDR Racing. Selang rem depan juga sama. Naik ke atas sini guys, selang rem. Lalu oh ya, ada juga teman-teman yang pernah nanyain, ini bodi tengah dicat ya? Iya, jadi ini di repaint. Kenapa di repaint? Karena kalau pakai stiker cutting ataupun dekal nggak bakal lengket, karena dia kan bahan kulit jeruk gini guys. Secara bodi keseluruhan itu saya buat dekal custom, full dekal sama ray dekal di Bekasi. Jadi desainnya saya custom sendiri, saya kasih gambarnya ke ray dekal, dia buatin. Sen tempelnya saya pilih yang model ninja, jadi biar lebih gede. Pemanis tambahannya baut-baut Probolt. Baut-baut Probolt di body, lalu tutup oli, sama disc brake, baut Probolt. Nah, modifikasi lainnya kalau di luar body adalah engine. Jadi si babi ini udah nggak perawan mesinnya, alias sudah tidak standar. Lalu tambah double injector, velocity dan lain-lain, jadi udah bisa dikatakan 200 cc gitu guys. Bloknya blok keramik BRT. Bore up dimotori rumahnya bikers. Spek bore up-nya udah termasuk Ecu Racing Juken 5 Pro Racing Turbo dan lain-lain. Video spek bore up detail nggak saya bahas di sini karena saya udah lama bikin videonya guys. Ini mirror blanking namanya guys. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai spion, pakai ini supaya looknya keren. Rasanya ini mungkin ada yang ngebully nih, nggak pakai spion, tidak taat lalu lintas. Jadi untuk pertanyaan teman-teman, semua modifikasi si babi ini habis budget berapa? Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk list detail part modifnya sama harga-harganya sama total costnya jadi berapa. Oke, paling sampai di sini dulu video review saya, udah kepanjangan. Thank you untuk yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Salam modifikasi dan salam satu aspal.